background kamera atau video adalah di tempat yang layak dan mendapatkan pencahayaan yang bagus agar wajah dapat terlihat serta tidak ada gangguan dari lingkungan sekitar seperti orang lalu lalang dan suara berisik. Nah, berikutnya tidak diperkenankan menyalakan mic Zoom sebelum diperkenankan oleh moderator maupun host agar tidak mengganggu ketika pembelajaran berlangsung. Dan yang ketujuh, teman-teman perlu diperhatikan bersama. Di pertengahan sesi diskusi nanti akan ada sesi tanya jawab oleh narasumber kita. Silahkan mengklik raise hand terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya. Dan nanti akan diarahkan oleh moderator yaitu saya sendiri. Dan yang kedelapan, ada hadiah untuk partisipan yang membuat notulensi terbaik. Baik, saya akan jelaskan dulu sebentar. Jadi di akhir nanti, teman-teman, kami akan memberikan hadiah untuk partisipan yang terbaik notulensinya. Jadi silahkan teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini untuk bisa membuat notulensi atau catatan diskusi kita pada siang hari ini dan diserahkan kepada kami selaku admin, selaku panitia di Zoom siang hari ini. Nanti akan kami sortir, akan kami pilih yang terbaik dengan ACC dari Kang Jamil Abdul Aziz. Hadiahnya seperti apa? Insya Allah ada hadiahnya yaitu kuota gratis. Nah, karena judulnya bertuan pada kuota, jadi hadiahnya kuota. Dan yang menjelang terakhir peraturannya adalah tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan sara dan yang berkaitan dengan unsur politik lainnya maupun di luar dari topik lazum. Dan yang terakhir, peserta yang melanggar tata tertib di atas, maka akan ditindak tegas oleh tim pelaksana. Baik, sampai sini saya kira sudah cukup jelas ya teman-teman semuanya. Baik, saya pada siang hari ini akan dibantu oleh host Kang Ilyas. Nah, beliau akan membantu saya untuk sebagai asisten moderator, ya, asisten host saya. Kang Ilyas, mohon dibantu ya, Kang Ilyas. Baik, sebelum kita panggil Kang Jamil Abdul Aziz, saya mau perkenalkan terlebih dahulu beliau nih, teman-teman. Baik. Teman-teman bisa lihat, ini saya membuat satu slide yaitu profil singkat. Kenapa saya beri profil singkat? Karena untuk menceritakan beliau itu nggak cukup satu slide ternyata teman-teman. Karena beliau itu amazing, keren banget kan. Jadi saya perkenalkan beliau adalah Kang Jamil Abdul Aziz. Kenapa kita panggil Kang? Karena beliau orang Sunda. Lahir di Bandung 21 Oktober tahun 1992. Masya Allah Kang Jamil. Berarti sekarang umurnya kalau tidak salah 28 Kang Jamil, betul? Kang Jamil? Menuju 28. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Dan yang saya ketahui teman-teman, dan teman-teman harus ketahui juga, Alhamdulillah Kang Jamil ini, bukan Alhamdulillah juga sih sebenarnya. Tapi gak boleh nauzubillah juga, beliau masih single teman-teman, masih mencari siapa yang pas untuk menjadi asisten pribadinya. Semoga keluar dari selesai dari di Zoom ini dapat jodoh ya Kang Jamil. Amin. Ampun, ampun. Berikutnya beliau S1 di Institut PTIQ Jakarta, keluaran tahun wisudawan 2015 dengan biaya siswa tahfiz penuh. Jadi kuliahnya beasiswa ya Kang? Ya, PTIQ kan tahfiz penuh, ada potongan lah. Alhamdulillah. Oh iya, potongan ya. S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Biaya siswa kembali, beasiswa lagi dari Pemda DKI. Masya Allah. Dan sekarang beliau sedang mengambil program doktor di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan dari beasiswa Kementerian Agama. Kang Jamil, ini sekolah beasiswa semua, Kang? Iya, biasalah.
ngabisin uang pemerintah. Ngabisin uang pemerintah atau maaf, emang Kang Jamil kagak punya duit nih, makanya nyari beasiswa. Ya ngabisin uang pemerintah biar manfaat gitu loh, daripada dikorupsi terus kan. Oh iya iya. Tuh keren gak teman-teman? Setiap pernyataan beliau itu mengundang kita ingin bertanya. Jadi silakan teman-teman nanti disimpan pertanyaannya ya Oh, iya melalui kan. statement-statement teman-teman yang beliau ungkapkan. Baik, saya lanjut kembali. Prestasi beliau, prestasinya gila teman-teman. Prestasinya gila. Maksudnya gilanya itu banyak banget. Tapi ini saya ambil poin-poin pentingnya saja. Yaitu apa teman-teman? Yang pertama, beliau ini adalah wisudawan Bil Ghaib 30 juz tercepat. Masya Allah. Tercepatnya itu berapa lama Kang? Alhamdulillah dua tahun saya ngapal. Hitungannya Dua dulu cepat tahun. segitu. 2 tahun dan termuda di Ponpes Al Hikamus Salafiyah. Ini berarti sekolah SMA ya Kang? MTS. MTS kelas 3 sudah hafiz Quran, betul Kang? Ya betul, alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya sebelum masuk ke tema Kang, coba kok bisa Kang 2 tahun ngapal Quran 30 juz dalam waktu 2 tahun dan posisi usia SMP. Gimana Kang? Kalau nanya itu sih sebetulnya harusnya nanyanya ke Allah ya. Soalnya kan Allah yang membuat saya bisa. Oh, Ya iya kan? itu sih jawaban sumber, cuman ada nggak tips yang bisa dibagi atau ada kegiatan khusus apa? Ya paling gampangnya makan istiqomah aja. Jawaban paling sederhananya istiqomah lah. Kalau ngafal Quran itu yang pentingnya kan kemauan yang kuat. Siap-siap Kang Jamil. Jadi kayak Ustadz kan ngomong begitu. Enggak, jawabannya biasa aja. Udah kayak buka dokter. Ya yang gampang aja. Iya. Siap Kang, siap. Saya lanjut ya Kang. Berikutnya beliau mempunyai prestasi nominasi 6 besar, Musabaqah Hifzil Quran 10 juz tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Nominasi 6 besar ya Kang. Jadi bukan 3 besar ya. Alhamdulillah. Iya. Berikutnya teman-teman, beliau adalah seorang penulis puisi terpilih Lentera Sastra 4 Negara Serumpun. Maksudnya Lentera Sastra ini nama apa, Kang Jamil? Lentera Sastra itu nama komunitas sastra Asia Tenggara. Masya Allah. Ini tahun berapa, Kang? Tahun 2012-2013 sepertinya dulu waktu masih kuliah S1 lah. Gila, penulis puisi terpilih. Emang puisi apa yang Kang Jamil sampaikan atau buat sampai terpilih waktu itu? Saya lupa juga sih, soalnya banyak puisi yang dibuat. Ini nggak tahu sombong, nggak tahu apa gitu ya? Serius saya lupa judulnya itu. Judulnya lupa saya. Tapi yang jelas saya dulu nyeritain tentang kopi. Nyeritain tentang kopi, cuman sudut pandangnya mungkin berbeda. Oh, emang Kang Jamil suka ngopi ya? Iya, suka ngopi sampai asam lambung. Oh iya. Saya sempat dapat kabar tahun 2019 18 tuh Kang. Belas. Nah, katanya sempat masuk rumah sakit juga asam lambung ya Kang. Iya, biasa itu. Siap. Banyakan ngopi nih. Baik, berikutnya teman-teman. Beliau menulis puisi panjang dengan judul Menjemput Cahaya. Ini penerbitnya Java Karsa Media tahun 2013. Silakan dicari. Masih ada kan ya, Kang? Udah nggak ada, udah habis Udah nggak semua. Nggak ada. saya cetak Udah ulang. Oh, siap. Nggak ada modal atau gimana, Kang? Iya memang saya kalau nerbitin buku nggak pernah saya cetak ulang, jadi biar unlimited aja gitu loh. Biar limited aja gitu loh. Limited edition gitu ya. Ya biar langka gitu loh. Jadi kan Berikutnya unik. karya beliau, novel pendek dengan judul Luka. Kenapa ngambil judulnya Luka, Kang? Ya mungkin
Karena terluka kali. Gila. Enggak, Makanya kalau baca novelnya sih ini enggak nyeritain luka dalam arti apa sih sebetulnya. Tapi kalau oh baca gitu novelnya ya. tahu lah pasti kenapa itu disebut luka. Tapi Jadi enggak, ngambil judul luka ini biar menarik aja begitu ya. iya. Siap. Berikutnya ini yang paling viral teman-teman, yaitu bukunya yang berjudul Rumah Rindu di tahun 2018. Nah, kalau ini stoknya udah habis juga, Kang? Udah habis juga itu. Jadi saya kalau nyetak buku itu nggak pernah banyak Bang Rocky. Paling saya nyetak 300 eksemplar gitu secara Widih, inti aja. Dan itu 300 paling habis eksemplar. 1 bulan. Ngeri. Berikutnya teman-teman, saya langsung singkat. Prestasi beliau adalah beliau juga aktif keliling Indonesia untuk menjadi imam, dai, narasumber seminar. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, nanti kita akan mulai sesi tanya jawab ya. Untuk sekarang kita persilahkan dulu fokus diskusinya. Baik. Saya mau sampaikan Kang Jamil, hari ini yang hadir ada 42 partisipan. Subhanallah. Mantap. Iya, alhamdulillah. Baik Kang Jamil, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Di 23 Ramadan ini tak terasa seminggu lagi kita lebaran. Insya Allah lebaran kalau tidak salah hari Sabtu ya Kang Jamil. Ya, insya Allah. Kalau ada bajunya. Baik. Saya udah kirim baju Kang. Iya. Baik Kang Jamil, judul kita pada siang hari ini adalah Bertuhan pada Kuota. Sebelumnya, kenapa kami mengambil judul ini Kang Jamil dari tim, yaitu sekarang kan masa-masa corona gitu ya, pandemi, lockdown. Nah, Ya. itu hari-harinya kita menghabiskan dengan internet. Jadi kalau misalkan nggak ada internet, wah itu seakan-akan nyawa kita hilang separuh. Nah, maka ada muncul kekhawatiran gitu. Jangan sampai Tuhan kita yang harusnya Allah Subhanahu wa taala ini menjadi Tuhan yang berbeda yaitu kota. Kepada Kang Jamil, saya persilahkan untuk menjelaskan berikut sebagai lebih rinci lagi mengenai bertuhan pada kota. Kepada Kang Jamil, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah join untuk diskusi ya, sharing terkait bertuhan kepada kuota ini seperti apa dan bagaimana arahnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih ke Bang Rocky nih yang udah ngerjain saya siang-siang suruh ngisi diskusi. Karena biasanya saya itu diskusi itu malam ya, cuman ya gimana lah, saya ngikutin umat aja lah. Alhamdulillah. Oke ya, terkait tema kita hari ini bertuhan pada kuota, sebetulnya kita bisa membahas ya atau membidik permasalahan itu dari berbagai aspek. Misalnya kalau masalah yang dimunculkan oleh Bang Rocky terkait ketergantungan pada kuota sampai kepada menuhankan kuota itu sendiri, sebetulnya kan kemarin juga saya sudah bikin tuh ya mini esai terkait la haula wala quwata itu. Saya nggak tahu teman-teman di sini baca semua tentang esai itu atau enggak. Saya Tapi sudah dari share, Kang. esai itu, mini esai itu sebetulnya kan saya ingin melihatkan atau ingin menjelaskan kepada teman-teman terkait bagaimana manusia itu menciptakan konstruksi Tuhan dari zaman ke zaman. Nah, bahwa sebetulnya kenapa sih manusia itu butuh Tuhan? Karena ada sesuatu yang tidak bisa kita jawab dari berbagai fenomena ini, sehingga kita membuatlah suatu konstruksi tentang Tuhan. Makanya orang-orang Barat itu mengatakan bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusialah yang telah menciptakan konstruksi tentang Tuhan. Jadi terbalik itu perspektifnya. Nah, kalau dari perspektif itu,
Mengapa kemudian orang Barat mengatakan seperti itu? Ya karena dilihat dari sejarahnya, Tuhan itu sendiri sesuatu yang dihadirkan di alam manusia ketika manusia tidak mampu menjawab sesuatu. Contoh misalnya dulu ada hujan kan. Orang itu belum berbicara atau belum belajar tentang dinamika biologis atau dinamika hujan itu terjadi secara ilmiah. Kemudian mereka mengatakan bahwa hujan itu dilahirkan atau diturunkan oleh Dewi Hujan, gitu. Kemudian juga petir, begitu, sehingga ada dewa-dewa. Thor itu kan sebetulnya juga konstruksi Tuhan yang diciptakan oleh masyarakat saat itu, bahwa Thor itu adalah Tuhan yang mengendalikan petir. Nah, dari zaman ke zaman Tuhan itu diciptakan ketika manusia itu tidak mampu menjawab misteri alam semesta, tetapi dia juga butuh menyandarkan dirinya kepada sesuatu itu agar dia itu bisa hidup tenang, begitu. Jadi ketenangan itu kan sesuatu yang selalu dicari oleh manusia dari zaman ke zaman. Ketenangan itu sesuatu yang ingin kita raih dari dulu itu loh. Zamannya kapanpun, dimanapun manusia yang ingin manusia tahu, yang ingin manusia raih itu pasti ketenangan, dan itu mereka tidak bisa dapatkan ketika melihat suatu fenomena-fenomena yang membingungkan mereka, yang meresahkan mereka, sehingga mereka butuh sandaran. Disitulah Tuhan diciptakan. Nah, misalnya kalau kita mau tarik ke era konteks saat ini, kenapa manusia itu membutuhkan kuota atau membutuhkan internet lah? Ya itu juga sama sebetulnya, konstruksinya itu sama dengan orang-orang zaman dulu yang melahirkan atau menciptakan Tuhan di dalam sejarahnya, di dalam masyarakatnya. Kita itu kan butuh kuota internet itu apa? Karena kita membutuhkan ketenangan, ya kan? Dan ketenangan itu didapatkan dengan kuota internet. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jawab dan bisa dijawab oleh internet, begitu loh. Nah, disinilah makanya Tuhan itu kuota atau internet itu memiliki posisi yang sangat sentral di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena internet mampu memberikan jawaban-jawaban yang diinginkan oleh manusia terkait fenomena-fenomena yang dia hadapi, begitu. Nah, dari situ, dari sejarah itu kita sudah tahu bahwa bisa jadi bukan kita yang menuhankan kuota, atau bukan manusia yang menuhankan internet, tetapi internet yang menggantikan posisi Tuhan itu sendiri secara otomatis, begitu. Karena industri itu, karena teknologi industri dan internet. Nah, misalnya kata psikolog, misalnya Carl Gustav Jung itu ya, dia bilang bahwa internet itu tidak memiliki nilai positif atau negatif. Ia bisa menjadi positif, ia bisa menjadi negatif, tergantung bagaimana kita melihat internet itu, ya kan. Misalnya Bang Rocky main Instagram itu nggak bisa dikatakan sesuatu yang buruk atau baik, ya kan. Tergantung bagaimana Bang Rocky menggunakan Instagram itu, betul nggak? Betul. Nah, dari situ kan sebetulnya dari konstruksi seperti itu kan sama dengan bagaimana agama membuat konstruksi tentang Tuhan juga. Misalkan gini, kita sering nggak bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya? Pernah nggak dengar pandangan seperti itu? Pernah. Artinya Allah itu tergantung hambanya kan. Kalau kita berpikiran positif kepada Allah, ya Allah menjadi positif kan. Kalau kita berpikir negatif tentang Allah, berarti Allah menjadi negatif. Nah, itu kan sebetulnya secara tidak langsung itu tuh sama dengan internet. Internet tidak memiliki nilai yang positif atau tidak memiliki nilai yang negatif. Dia tergantung pemakainya. Tergantung hamba internetnya, kan gitu loh. Artinya gini Kang, maaf saya potong sedikit. Jadi kalau misalkan kita main internet bisa tenang, berarti Tuhan kita berpindah kepada internet, begitu Kang? Bisa jadi. Jadi gini, maksudnya bukan soal bukan hanya ketenangan, tetapi mampu menjawab fenomena itu loh. Di era digital itu kan internet yang mampu menjawab fenomena kan.
Nah, maka kita jadi disitulah secara tidak langsung internet juga menggantikan posisi Tuhan itu. Nauzubillah. Ya, tapi kan maksudnya tergantung bagaimana kita itu sendiri melihat itu, ya kan? Melihat internetnya itu sendiri. Apakah kita 100% menyandarkan ketidaktahuan kita itu pada internet atau tidak? Nah, makanya kan orang-orang yang mengerti itu tidak melihat internet sebagai sumber kebenaran yang mutlak, ya kan? Nah, di situ nanti yang membedakan orang-orang yang masih memiliki iman atau akal yang sehat begitu dengan orang yang 100% menjadikan kuota atau internet sebagai Tuhan. Misalnya gini, orang itu membenci sesuatu hanya karena ada broadcast di WhatsApp, ya kan, tentang sesuatu itu. Nah, artinya kan dia sudah menuhankan broadcast WhatsApp itu kan sebagai sumber atau wahyu kebenaran itu kan. Seharusnya? Ya seharusnya nggak begitu kan. Ketika dia mendapatkan sumber informasi dari broadcast WhatsApp, ya dia saring dulu. Misalnya seperti itulah. Jadi bentuk penuhanan itu ketika kita melihat sesuatu itu, satu, memberikan ketenangan. Kedua, ketika ada kebingungan kita larinya ke situ. Ketiga, kita mempercayai itu sebagai suatu sumber kebenaran yang mutlak begitu. Kan agama itu kan. Satu, agama memberi ketenangan. Dua, agama memberi jawaban-jawaban atas kecemasan kita. Ketiga, agama sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Nah, kalau internet itu standar atau kita melihat internet itu juga sama seperti itu, ya artinya agama kita sudah bergeser menjadi agama digital begitu. Agama digital ya. Ya. Siap. Ya tentu ini sudut pandang liberalisme sosial, ya kan. Siap. Meskipun sebetulnya kan kalau secara bahasa kuota itu kan bukan tujuannya kan, tapi kuota itu sebetulnya kapasitasnya kan. Kalau yang dituju oleh manusianya itu kan bukan kuotanya kan, tapi sumber informasinya dan sumber penjelasannya. Kuota itu sendiri malah bukan sesuatu yang material kan, kuota itu enggak jelas. Bentuk kuota itu enggak ada kan. Tapi untuk bisa mengakses sumber tersebut harus ada kuota, begitu Kang? Nah, kuota itu energinya kan, kasarnya kan gitu. Nah itu. Nah sama sebetulnya kan Tuhan juga kan bukan sesuatu yang nampak kan, tapi Tuhan memiliki energi untuk menjawab sesuatu yang tidak nampak itu. Misalnya Rocky menyembah Allah, Allah itu sendiri kan tidak wujud, ya kan? Sama seperti kuota, kalau ditanya kuota itu di mana letak fisiknya kan kita tidak bisa menjawab itu. Tapi kuota mampu memberikan energi. Nah, dari dulu manusia itu mempercayai sesuatu ada kekuatan yang metafisik di balik yang fisik ini gitu loh. Paham gak ini kira-kira nih menjelasin saya begini? Siap Kang, saya masih asik mendengarkan. Tapi Kang, kira-kira kalau misalkan kasusnya memang seperti itu, jadi kita merespon internet itu harus seperti apa? Biasa-biasa aja begitu berarti ya? Iya, jadi kita sebetulnya kalau mau tidak menuhankan kuota, artinya kita berlaku biasa-biasa saja begitu. Melihat internet tidak sebagai sumber kebenaran yang mutlak, satu itu. Kedua, tidak bergantung kepada internet 100% begitu loh. Ketiga, kita tidak menjadikan ketenangan kita itu sandarannya kepada internet. Ya kalau misalnya gini, kan sebetulnya orang aneh juga kan, kuota itu sebetulnya artinya jatah kan. Kalau Apa secara artinya, Kang? KBBI kuota itu artinya jatah atas kan. Ya kan? Jatah ya. Kuota itu artinya jatah, kuota itu. Makanya ada kuota haji ya kan. Ada kuota apa kan. Jadi kuota itu artinya jatah atau kapasitas. Nah, kadang orang itu
lupa juga. Misalnya gini, kenapa orang nggak punya kuota bingung ya kan? Atau kuotanya tinggal sedikit bingung. Tetapi dia lupa bahwa kuota itu bukan hanya afiliasinya kepada internet, tetapi misalnya ada kuota hidup. Ya usia itu sebetulnya secara bahasa digitalnya kuota hidup ya kan. Nah, misalnya saya kuota yang sudah saya pakai adalah 28 tahun. Nah, itu tuh kuota yang sudah saya pakai gitu loh, udah saya gunakan. Nah, sisa kuota saya berapa? Nah, mestinya saya itu memiliki kegelisahan atas sisa kuota yang saya miliki atas hidup itu begitu. Nah, mestinya kan begitu. Kegelisahan yang tepat itu sebetulnya begitu, bukan kepada internetnya. Baik, Kang. Nah, sekarang kan udah mendekati mau lebaran nih, muncul Lailatul Qadar segala macam. Ini dari kacamata awam ya. Kalau misalkan bahasa, saya belum dapat bahasa istilahnya ya. Kota ini adalah berwujud Al-Qur'an. Kita sendiri kalau misalkan menjadikan Al-Qur'an sebagai wujud yang sama seperti kota yang Kang Jamil jelaskan tadi, itu salah atau tidak? Contoh, kalau kita kagak baca Al-Quran, ada sesuatu hal yang berbeda segala macam. Kalau yang seperti itu bagus kan? Nah, gimana Kang? Gimana? Misalkan nih ya, kita ganti, misalkan saya udah kagak punya kuota lagi nih. Saya kagak pengen tergantung sama kuota. Karena hasil dari diskusi kita pada siang hari ini adalah kalau misalkan kuota ini merubah ketenangan kita, itu bisa kita menjadikan Tuhan kuota begitu, kuota sebagai Tuhan kita. Nah, sekarang saya ganti, kuota ini adalah wujudannya adalah Al-Qur'an. Nah, yang dimana biasanya saya baca Al-Qur'an 1 juz, 2 juz dalam 1 hari. Nah, terus dalam 1 hari itu saya nggak baca Al-Qur'an 1 juz atau 2 juz. Dan ini merubah ketenangan saya. Artinya kita menjadikan Al-Qur'an sebagai Tuhan, gitu Kak? Ya enggak juga. Ya enggak juga lah. Baik. Karena ketika kamu nggak tenang ketika membaca Al-Quran itu bukan pada Al-Qurannya sebetulnya. Yang kamu bukan menuhankan kepada Al-Qurannya gitu loh. Beda konteksnya, jadi beda itu, nggak apple to apple. Ketika kita nggak tenang karena nggak menggunakan kuota, dengan nggak tenang karena ngaji, itu berbeda konteks. Kalau nggak tenang karena ngaji itu kan bukan karena Al-Qur'annya sebetulnya kan, tetapi karena ada sesuatu yang kurang dari diri kita pada pendekatan dengan Tuhan kan. Bukan kepada Al-Qur'annya sebetulnya. Baik, terima kasih Kang Jamil. Baik teman-teman, biar diskusi kita semakin hangat, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Kang Jamil, raise hand terlebih dahulu atau angkat tangan terlebih dahulu, nanti saya arahkan. Nah, kembali saya lanjutkan lagi Kang Jamil. Jadi solusinya seperti apa Kang Jamil agar kita terbebas dari yang namanya Tuhan kuota ini? Silakan Kang. Jadi kalau menurut saya sih bukan berarti kita harus mengurangi kuota kita atau mengurangi intensitas kita bermain gadget, enggak ke situ. Sebetulnya kita menjadi menuhankan atau tidak itu juga tergantung kepada orientasi kita kan. Kepada aspek psikologis kita. Jadi jangan melihat internet itu sebagai suatu tujuan gitu loh. Jangan melihat internet sebagai suatu hal yang tujuan utama kita. Internet itu bukan tujuan utama, tapi dia hanya perantara begitu. Dan tujuan kan utama kita adalah, ya misalnya begini, dengan menggunakan kuota kita juga bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya gitu loh, bukan menuhankan kuotanya. Misalnya dengan menggunakan internet, dengan menggunakan Instagram kita mengakses akun-akun yang positif begitu ya kan, sehingga kita mendapatkan pencerahan, ya itu kan berarti kita juga tidak menuhankan kuota, tapi menjadikan kuota sebagai sarana untuk bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Tapi kan problemnya ketika orang itu terjebak di dalam
suatu penggunaan internet yang tidak memiliki manfaat, ya kan, sehingga dia kecanduan kepada ketidakbermanfaatannya itu, tapi dia merasakan ketenangan begitu. Nah itu kan yang menjadi permasalahan itu seperti itu. Siap. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih bukan soal mengurangi intensitas kita bermain gadget, tapi bagaimana kita mengisi ruang gadget itu gitu loh. Oke. Siap. Kang Jamil, ini ada yang ingin bertanya dari Faris Pratama. Silakan Mas Faris dibuka videonya dan dibuka mic-nya, silakan. Mana nih Mas Faris ya? Bentar Kang, bentar. Oke, ditungguin. Yang lain teman-teman silakan apabila ingin bertanya, raise hand. Sudah bisa Mas Faris? Bisa insya Allah. Ya, kalau misalkan nggak bisa muncul videonya boleh langsung aja. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Faris. Apa adanya Ustaz? Gimana kabar Ustaz? Insya Allah saya selalu ya Ustaz. Alhamdulillah baik Mas Faris. Gimana Mas Faris? Alhamdulillah khair. Masya Allah Ustaz, ini temanya sangat-sangat ini banget nih. Temanya serem ya? Di masa-masa corona. Temanya tema mahasiswa sekali nih Ustaz. Masya Allah. Baik, sebenarnya sih pertanyaannya tidak terlalu sulit Ustaz. Insya Allah seperti yang ya biasa-biasa aja sih Ustaz sebenarnya. Mungkin dalam hal ini yang ingin Ana tanyakan Ustaz, standarisasi untuk kita tidak mentuhankan sebuah kuota misalnya gitu Ustaz, atau sesuatu hal lainnya seperti apa Ustaz? Mungkin Ustaz punya standar khusus atau standar umum yang bisa menjadikan segala sesuatunya itu masih terukur gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, syukran. Jazakallah khair Ustaz. Makasih ya admin. Baik. Ya, terima kasih Mas Faris. Nama saya Rocky, bukan admin ya. Silakan Kang Jamil. Iya, gampangnya sih gini sebetulnya. Apa sih standar kita itu menuhankan sesuatu atau enggak? Itu bukan kepada kita memilikikan itu, tetapi bagaimana hati kita terpaut pada itu. Misalnya gini, Rocky punya uang 1 miliar, itu enggak masalah gitu loh. Tuhan itu, Allah itu nggak pernah melarang Rocky memiliki uang yang banyak. Yang menjadi bermasalah ketika Rocky nggak punya uang, tapi di dalam pikirannya uang gitu loh, sehingga tidak ada sesuatu selain uang, la ilaha illa uang itu. Sehingga ya disitulah kita tahu bahwa uang telah menjadi Tuhan di dalam diri kita, karena dia telah menjadi tujuan hidup, menjadi sesuatu yang kita cintai, menjadi sesuatu yang kita gelisah karenanya gitu loh. Dan kita akan tenang ketika ada itu. Ya kan? Iya, Kang. Jadi kalau bagi saya sih standarnya itu, kita menjadikan sesuatu itu sebagai tujuan utama, sebagai kecintaan kita yang paling besar, dan kita tenang ada itu dan gelisah nggak ada itu. Misalnya HP nih, ya HP ini bisa jadi Tuhan juga kalau kita menjadikan HP itu sebagai tujuan hidup kita, begitu loh. Gampangnya gitu, bukan. Jadi standarisasinya adalah keterpautan hati kita terhadap objek tersebut ya Kang? Iya, keterpautan hati kita terhadap objek tersebut. Misalnya Bang Faris nih ngupload sesuatu di Instagram, tujuannya ingin dilihat orang nampak baik. Nah itu berarti kan Rocky telah menuhankan penglihatan orang lain gitu loh, karena itu yang menjadi tujuan Bang Faris misalnya. Diszoom juga bisa jadi Tuhan begitu loh. Diszoom itu bisa jadi Tuhan loh. Misalnya Bang Rocky ini ya sebetulnya ingin membunuh Tuhan-Tuhan kecil yang dituhankan oleh manusia dengan membuat diszoom. Tapi pada akhirnya diszoom ini sendiri bisa jadi Tuhannya Bang Rocky. Kalau karena diszoom, Rocky jadi nggak inget apa-apa selain diszoom.
Kita lagi sholat, Allahu Akbar, ingatnya di Zoom. Aduh, di Zoom udah sampai berapa orang nih yang ikut nih. Nah, gitu. Aduh, di Zoom apa nih yang perlu dipersiapin? Ya gitu loh. Ya artinya ya Rocky juga udah jadi menuhankan di Zoom itu sendiri gitu loh. Karena menjadi tujuan hidup yang tidak bisa lepas dari Rocky. Saya tenang nih kalau di Zoom banyak yang partisipannya banyak. Saya gelisah kalau nggak ada yang partisipan. Nah, berarti kan Rocky juga secara tidak langsung sudah menuhankan agendanya sendiri. Siap. Nah, Tapi gitu. sorry Kang, kalau misalkan kita belajar personality, kepribadian manusia, ada orang yang sifat manusianya itu adalah ambisius, mungkin yang Kang Jamil katakan tadi. Misalkan saya kalau misalkan ada satu tujuan, saya harus kejar, karena itu ambisius kan gitu ya. Kalau misalkan saya nggak dapet, saya galau lah atau seperti apa. Nah, apakah orang ambisius itu berarti menuhankan banyak-banyak Tuhan yang lain? Orang ambisius ketika dia tidak memiliki nilai spiritual, ya dia bisa menuhankan cita-citanya. Betul. Bahwa orang ambisius ketika dia tidak memiliki dimensi spiritual di dalam hidupnya, dia bisa menuhankan cita-citanya. Makanya ada pandangan tuh seperti ini. Sebetulnya nggak ada orang yang sepenuhnya ateis. 100% ateis itu nggak ada. Yang benar-benar ateis itu cuma Tuhan gitu loh. Cuman Allah yang benar-benar ateis. Jadi manusia itu nggak ada yang ateis meskipun dia dilarang ateis, karena yang benar-benar ateis itu ya Allah. Allah itu kan Allah itu sendiri, dia nggak mungkin bertuhan, berarti ya Allah itu ateis kan. Nah, manusia meskipun dilarang menjadi ateis ataupun mengaku dirinya ateis, dia akan tetap menuhankan sesuatu secara tidak sadar. Misalnya orang-orang ilmuwan, kayak misalnya Stephen Hawking ya kan, fisikawan tuh. Dia kan ngaku ateis, tapi sebetulnya secara sudut pandang filosofis dia juga tidak ateis. Dia telah menuhankan fisika sebagai kebenaran. Ya kayak gitu. Dan yang seperti itu nggak boleh. Ya kalau kita pakai dimensi Islam yang spiritual, yang la ilaha illallah, ya itu tuh salah begitu loh. Memiliki cita-cita itu ya baik, tetapi cita-cita terbaik itu ya kan sampai kepada Tuhan, kan begitu kalau mau menggunakan dimensi spiritual. La ilaha illallah itu apa? Artinya tidak ada cita-cita tertinggi selain cita-cita sampai kepada Allah kan. Ingin hafal Quran, itu tujuannya bukan hafal Quran, bukan menuhankan menjadi hafidnya, tetapi agar kita sampai kepada Allah dengan jalan hafal Quran begitu. Ya kan? Siap. Nah, sebetulnya gini, secara psikologis itu tuh bagus ketika kita punya dimensi spiritual yang ilahiyah itu, yang la ilaha illallah itu. Maka ambisi-ambisi itu menjadi bukan sesuatu yang betul-betul mampu mempengaruhi kehidupan kita. Contoh misalnya Bang Rocky menuhankan gelar. Bang Rocky punya ambisi ingin jadi doktor, ingin jadi profesor. Ketika Bang Rocky nggak sampai ke situ, Bang Rocky akan stres ya kan? Coba Bang Rocky tujuannya itu belajar itu bukan menjadi profesor atau jadi dokter, tapi belajar itu bagaimana kita sampai kepada Allah dengan belajar kita. Maka belajarnya selesai atau enggak secara strata akademik, yang penting dimensi spiritualnya sampai, karena itu tujuannya. Sehingga nggak akan ada orang itu stres. Makanya misalnya dalam Al-Quran itu, ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa orang-orang yang sudah mencapai pada keilahian itu nggak akan sedih, nggak akan takut, nggak akan cemas, ya karena dia tahu gitu loh, bukan itu. Misalnya di Zoom, saya ngisi di Zoom bukan tidak memikirkan partisipannya ada berapa, tidak memikirkan, yang penting itu bagaimana saya memaksimalkan diri saya sebagai hamba Allah untuk mengajak orang-orang sampai kepada Allah juga. Apakah nanti 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu kan bukan urusan saya kan. Nah itu, jadi tidak menuhankan partisipan juga gitu loh. Itu ya Bang Rocky. Siap Kang. Berarti ukuran tadi kalau misalkan kita tujuannya Allah tadi adalah apabila tujuan kita benar nih Allah, nggak ada ketakutan, kesedihan lagi gitu ya Kang. Ya. Siap Kang, ini ada yang nanya via chat ini, saya izin bacakan. Mana nih? Dari Failah Sufah, PT IKI Jakarta.
Manusia butuh Tuhan untuk mencapai ketenangan, menjawab kegelisahan, dan kebenaran yang mutlak. Bagaimana sikap kita terhadap kuota? Apakah Tuhan kita sudah bergeser dengan memposisikan kuota sebagai Tuhan? Ya, itu kan tadi udah dijawab ya Iya. Bang Rocky ya. Kalau Udah soal itu. dijawab. Ya. Eh, Terus kalau adalah kalau misalnya kita hidup masih santai-santai aja, nggak ada kuota juga, masih santai, masih tenang, ya berarti kita belum sampai kepada makom menuhankan kuota gitu loh. Kan ada sih teman saya misal gini, dia itu habis kuotanya 1 jam aja nggak bisa dia kan, langsung minta-minta hotspot apa kan. Artinya kan dia benar-benar gelisah gitu loh. Padahal kan nggak ada yang penting juga gitu loh. Ya dia juga bukan orang penting yang harus on internet gitu misalnya. Itu kan artinya dia betul-betul sudah tingkatnya kecanduan lah. Kalau dalam bahasa psikologis itu kan kecanduan. Saya penasaran Kang, tadi tenang santai. Banyak juga orang yang bertuhannya bukan kepada Allah, kepada yang lain, dia terlihat tenang dan santai, terlihat ya. Jadi ukuran standarisasi tenang dan santai ini mungkin spesifikasinya seperti apa Kang? Misalnya Bang Rocky bilang tadi orang nggak menuhankan kuota tapi tenang dan santai. Dia menuhankan apa kasusnya? Ya contoh, orang gila, santai kan dia. Ya orang gila itu kan dia tidak bisa menuhankan karena dia tidak memiliki pikiran kan dan perasaannya sudah tidak normal. Makanya dalam agama juga orang gila tidak dihukumi kan? Karena orang gila tidak masuk kriteria itu. Perspektif menuhankan itu kan perspektif pikiran yang waras ya kan, yang memiliki logika yang wajar gitu loh. Kalau orang gila kan tidak memiliki pikiran kan, bagaimana dia bisa menuhankan sesuatu. Walaupun kalau digali bisa aja orang gila juga menuhankan sesuatu gitu. Misalnya dia gilanya karena apa? Orang gila itu sebab gilanya karena apa? Misalnya Karena pacar misalkan. pacar ya berarti kan dia menuhankan pacarnya sampai dia gila gitu loh. Dia udah makomnya berarti sampai lebih parah lagi kan. Kalau dalam bahasa sofistik ya mabuk ya kan. Tajali. Siap. Terus ada lanjutan lagi nih Kang, dari Failah Sufah yang bertanya tadi. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang belum mengerti esensi Tuhan? Ya sebetulnya gini ya, anak-anak orang gila itu sebetulnya orang-orang yang berada di pengecualian sebetulnya. Karena misalnya anak-anak itu kan dalam bahasa agama juga kan dia belum mukallaf kan, belum dibebani hukum. Itu kenapa? Makanya anak-anak itu dia itu memang belum mengerti esensi Tuhan, maka dia juga tidak dihukumi. Dia tidak masuk dalam kriteria ini sebetulnya. Baik. Anak-anak itu sendiri misalnya ada juga kan yang kecenderungan pada kuota, pada gadget. Nah, kalau anak-anak kecenderungan pada kuota, pada gadget, pada internet itu bukan pada kuota internet, tapi karena dia tidak mendapatkan perhatian yang khusus oleh orang tuanya. Jadi kalau dilihat secara psikologis, banyak penelitian-penelitian kenapa anak-anak kecil itu memiliki tingkat kecenderungan candu, tidak diberikan pola asuh yang positif terhadap orang tuanya. Jadi orang tua sekarang itu kan kadang misalnya malas ngasuh anak rewel, malas iniin lah gitu kan, langsung aja kasih gadget biar cepat ya kan. Nah jadi anak-anak itu porsinya ketika dia menggunakan kuota, menggunakan gadget, ketergantungan pada gadget itu bukan suatu kecenderungan yang dengan sadarnya gitu loh, bukan dengan kesadarannya. Kalau orang dewasa kan kesadarannya, dia udah punya pengetahuan, dia udah punya ajaran agama, tetapi dia masih ketergantungan pada internet. Kalau anak-anak kan beda. Berarti gawat nih ya, era milenial sekarang, anak-anak zaman milenial sekarang yang dididik ya dari kecil sudah gadget, besarnya nanti. Itu kalau fenomena itu ya yang bermasalah itu keluarganya, anak-anak itu.
keluarganya yang tidak memantau dengan baik. Siap. Baik Kang, ini ada beberapa pertanyaan. Kita lanjut lagi. Dari Faris Pratama, mungkin lanjutan yang tadi atau pertanyaan baru. Seperti teori kebahagiaannya si apa itu dalam ilmu filsafat? Saya juga kagak paham nih, intonasinya gimana. Teori kebahagiaan tuh banyak ya. Tapi saya tidak tahu tadi Faris maksudnya yang mana yang mau dia bahas. Baik. Berarti ada lanjutan lagi nih Kang. Dari Putra Rangga. Tadi saya sengaja beli kuota untuk bisa ikut diskusi siang ini. Apakah saya sudah termasuk orang yang melenceng dalam bertuhan? Ya enggak lah. Rangga itu kan tidak ketergantungan kepada kuota secara mutlak gitu loh, secara absolut. Rangga itu hanya menjadikan kuota sebagai perantara aja. Nah ini kan yang membedakan antara Tuhan dengan tidak Tuhan. Tuhan itu kita itu melihat sesuatu menjadi Tuhan di dalam hidup kita ketika itu menjadi tujuan hidup kita. Kalau Rangga kan beli kuota bukan tujuannya beli kuota kan, tetapi untuk ikut di Zoom. Ikut di Zoom ini tujuannya bukan ikut di Zoom juga, tapi untuk sharing pengetahuan juga bukan tujuannya Rangga, tetapi ada hal yang lebih diinginkan oleh Rangga, yaitu memahami Tuhannya dan memahami dirinya. Artinya dia sampai, kuota itu menjadi sampai kepada esensi Tuhan. Gitu. Oh, jadi semua yang ada di sekeliling kita seharusnya kita bukan fokus terhadap sekeliling tersebut, tapi kita fokusnya kepada Allah. Yang dimana sekeliling tersebut ini adalah alat untuk energi kita semakin ke Allah. Begitu ya Kang? Nah itu yang membedakan orang itu bertuhan kepada sesuatu dengan tidak bertuhan kepada sesuatu. Masya Allah. Iya. Kang, lanjut pertanyaan berikutnya nih. Ya, dari Yusuf Brebes, izin bertanya Kang, apakah mungkin manusia tidak hanya memiliki satu Tuhan? Ya mungkin. Menuhankan banyak hal itu wajar dan mungkin, sangat mungkin. Misalnya sejarah politeisme itu kan sejarah memiliki Tuhan yang banyak ya kan. Ada dewa hujan, ada dewa petir, ada dewa padi. Itu kan artinya Tuhannya tidak satu ya kan. Nah itulah sebetulnya yang dibantah oleh monoteisme, oleh Islam, Yahudi, Nasrani, bahwa Tuhan itu tidak memiliki jumlah yang banyak kan gitu. Kenapa sih manusia itu selalu memiliki Tuhan yang banyak ya, karena selalu memiliki kegelisahan kompleks juga. Misalnya Rocky itu butuh membeli sesuatu, maka Rocky membutuhkan uang, maka Rocky mengejar-ngejar uang, menjadikan uang sebagai tujuan. Di situ uang sudah jadi Tuhan. Misalnya selain uang, perempuan misalnya kan, Rocky mencintai perempuan, menjadikan perempuan itu sebagai tujuan hidup ya kan, yang mutlak, yang absolut. Apapun gerakan kita, perilaku kita, sikap kita, pekerjaan kita ditujukan untuk perempuan itu ya, secara tidak langsung perempuan itu juga sudah menjadi Tuhan dalam hidupnya Rocky. Ya, yang mengatur dan mengelola hidupnya Rocky, misalkan gitu. Berarti definisi Tuhan ya seperti yang Kang Jamil jelaskan tadi, yang kita tujukan, yang mengatur kita, yang membuat kita seperti apapun. Itulah definisi Tuhan. Yang kita cintai. Nah, misalnya saya pernah juga bikin kalimat seperti ini ya. Kita sering kali berpikir bahwa kita yang mengatur handphone kita kan. Tapi secara tidak langsung sebetulnya handphone lah yang mengatur diri kita. Pada akhirnya kita yang dikuasai oleh handphone. Ketika kita membeli kuota, kita seakan-akan menguasai, memiliki internet kan? Padahal secara tidak langsung, secara psikologis, kuota internet itulah yang telah menguasai diri kita. Contoh misalnya, kita tadinya mau ngaji, mau tidur, nggak bisa karena kuota banyak. Artinya kan kuota yang mempengaruhi hidup kita kan, bukan kita yang mengatur kuota itu. Ya kan? Misalnya kemudian dibagi-bagi ya kan, ada kan tri, misalnya kuota tri itu kan dibagi-bagi, siang
gini-gini malam ini beda-beda kan. Kita jadi nggak mau tidur malam karena malam itu yang paling banyak kuota. Berarti kan hidup kita dipengaruhi oleh kuota itu gitu loh. Ya. Ya, Bang Rocky. Iya, Kang. Sabar, jangan ngegas. Enggak, saya kan gayanya begitu. Kalau mahasiswa saya tahu tuh. Iya. Berarti gini, Kang. Saya khawatir loh gitu. Nggak tahu dia mungkin merasa benar. Bahwa gue nih adalah bertuhan kepada Allah lurus, karena yang lain tidak menjadikan diri gue apapun gitu, sekeliling gue tidak bisa merubah gue gitu, karena gue ini adalah bertujuan kepada Allah. Ntar akhirnya dia jadi manusia yang bodoh amat, nggak peduli. Nah itu gimana, salah juga? Ya enggak gitu, bukan berarti kita jadi enggak peduli, bukan. Kita itu beraktivitas, menggunakan internet, ya kan, belajar, memiliki cita-cita boleh, tetapi itu bukan inti dari hidup kita. Justru konsep la ilaha illallah itu untuk membebaskan kita daripada penjajahan Tuhan-Tuhan kecil itu, gitu loh. Agar kita itu tidak terbelenggu, agar kebahagiaan kita itu tidak terbatas oleh kuota apapun. Kita mau kuotanya sedikit, mau kuotanya banyak, kita tetap happy, itu loh maksudnya. Baik, terima kasih Kang Jamil nih. Lanjut dari Sakti Bekasi. Mungkin kalau menurut saya ini jawabannya sama arahannya. Tapi kalau misalkan berbeda, silakan Kang Jamil jawab lagi. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana Ustadz dengan mahasiswa yang menjadikan kuota untuk memberikan hidayah agar bisa menjawab soal ketika ujian? Apakah itu secara langsung sudah menuhankan kuota? Berarti dia kagak belajar, gitu ya? Iya, bagi saya sih itu ya, dia bukan menuhankan kuota, tapi dia itu bentuk tidak bertuhan kepada Tuhan yang sebenarnya. Karena kalau orang bertuhan pada Tuhan yang sebenarnya, ya dia tidak akan mencontek, kan dia akan percaya diri gitu. Artinya dia menuhankan ketidaktahuannya gitu loh. Mahasiswa yang mencontek atau searching Google itu bukan menuhankan kuota, tapi dia menuhankan kebodohannya. Dia percaya bahwa dia itu tidak mengerti sehingga dia searching internet begitu. Ngeri. Iya kan? Dia menuhankan kebodohannya gitu loh. Kebodohannya dia percaya gitu loh. Padahal kan kalau dia hilangkan lah kepercayaan dia bahwa dia bodoh, dia akan lebih percaya diri sehingga dia akan lebih merasa jawaban dia lebih sempurna dibanding jawaban internet. Makanya makanya misalnya kalau Bang Rocky tahu, misalnya saya kalau bikin forum diskusi selalu meminta usahakan pertanyaannya nggak ada di internet kan, yang nggak bisa di searching di internet kan. Itu maksudnya apa? Biar kita mengeksplor pertanyaan kita sendiri gitu loh. Karena bisa juga orang itu bertanyanya nyari ke internet juga gitu loh. Pertanyaan ini jadi persis plek gitu loh, pertanyaan yang ada di internet itu kan aneh gitu loh. Berarti bodoh banget ya. Ya itu artinya menuhankan kebodohan itu sebetulnya, bukan menuhankan kuota. Siap Kang. Berikutnya nih. Izin bertanya Pak Ustadz dari Vimal Fitri Jakarta. Saya guru. Anak murid saya rata-rata bergantung atau bertuhan pada kuota. Wih, viral nih kalimatnya ya, bertuhan pada kuota. Bahkan mereka bahagia kalau ada kuota dan khawatir kalau nggak ada kuota. Gimana ya Kak cara penanganan guru-guru menurut Pak Ustadz? Gimana tuh Bang? Ya caranya ya begini loh, kenapa sih orang itu bergantung kalau anak-anak ya, kenapa anak-anak itu bergantung kepada internet? Karena dia tidak mendapatkan hiburan lain di luar itu. Maka kita harus juga, misalnya kalau kita sebagai keluarga, kita sebagai kakak misalnya nih, saya sebagai kakak ngelihat adik saya main internet terus, bisa jadi dia main internet terus itu bergantung kepada kuota, itu karena saya nggak pernah mengajak bicara dia, nggak pernah mengajak dia berdialog, nggak pernah mengajak dia bermain keluar. Nah, bagaimana dia agar tidak tergantung atau tidak menuhankan internet itu? Ya kita ajak dialog dia. Begitu, saya kira begitulah.
Jadi dialihkan ya, jangan Dialihkan, dikasih. ya. Dialihkan. Siap, 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 siap. Dibunuh Tuhannya gitu loh maksudnya. Iya. Kagak diruqyah, Zat. Kan kalau ini ruqyah. Yang nggak sampai lah. Kecuali Iya, dia iya. kesetanan. Setan kota ada nggak ya? Bisa aja. Jadi pas di ruqyah, siapa di dalam? Setan. Siapa namanya? Kota. Baik, berikutnya Kava Jakarta. Manusia dengan sifatnya yang ingin sempurna dan nafsu kepingin ingin tahuan yang lebih, rasanya keingin tahuan yang lebih rasanya, kuota internet mampu menawarkan hal-hal itu. Dengannya kita merasa puas dan tenang, selainnya tidak bisa. Dan saya sepakat dengan pendapat awal yang merujuk ke ini ilmuwan ya, teori bahwa Tuhan itu bikinan manusia. Jangan tertahayul, Kang. Ini bertanya atau pernyataan ya? Nah, enggak dia itu lagi membuat statement pernyataan bahwa dia lebih setuju dengan narasi awal saya bahwa Tuhan itu diciptakan oleh manusia dan Tuhan itu diciptakan oleh manusia karena manusia ingin memperoleh jawaban-jawaban yang tidak bisa dijawab oleh orang lain. Ya, kalau Kava misalnya setuju dengan narasi yang itu ya tidak masalah. Cuman ya kuota itu sendiri juga sifatnya tahayul. Misalnya Kava mengatakan kalau tahayul, tapi sebetulnya kuota juga tahayul gitu loh. Ambil barang dulu. Ya kan? Tahayul itu kan sesuatu yang kita yakini padahal dia nggak ada begitu loh. Misalnya anggaplah begitu. Tahayul itu sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang tidak ada, tapi kita yakini itu ada. Ya kuota juga sebetulnya begitu. Dia tahayul juga. Dia kan buatan juga. Siap, 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 siap. Ini ada pernyataan lagi nih. Baru setengah sesi ternyata banyak Tuhan-Tuhan yang tanpa sengaja ada di diri kita. Nauzubillah. Berarti berhasil ya Kang dengan adanya di Zoom ini kita menyadarkan bahwa banyak Tuhan di diri kita. Begitu ya Kang? Iya, sebetulnya permasalahan ini bukan hal baru lah. Dan juga bukan karena corona lalu kita jadi tergantung pada kuota, enggak juga. Sebetulnya sebelum ada corona ya kita sudah tergantung pada internet ya kan. Dan sebelum ada pembahasan ini Nurholis Majid, Cak Nur itu kan pemikir Indonesia juga, dia sudah banyak juga membahas hal ini. Kalau Cak Nur membedakannya begini, dia menulis Tuhan dengan T besar sebagai Allah yang mutlak, yang absolut, dengan Tuhan T kecil sebagai Tuhan-Tuhan yang kecil. Nah kata Cak Nur itu banyak Tuhan-Tuhan kecil, T kecil, di bawah Tuhan-Tuhan besar yang semestinya. Itu sebetulnya artinya permasalahan ini juga sudah ada dari dulu lah dan sudah dibahas juga oleh Cak Nur. Ya. Alhamdulillah. Siap-siap Kang. Ini Mas Bobi pamit duluan ya. Terima kasih panitia. Ya, sama-sama Kang Bobi. Baik teman-teman, silakan yang mau bertanya langsung kepada Kang Jamil. Silakan raise hand. Ini Kang Ujang. Oh, ini ada Fitria Desi Ulfiani. Silakan, Kak. Oke, thank you Kak sebelumnya dari kasih kesempatan. Saya Fitria. Sebenarnya dari awal sih setuju banget dengan pernyataan Jamil ini sendiri ya, bahwa bagaimana kemudian kebenaran itu kita tentukan daripada sesuatu yang nah, tapi perbedaan antara bertuhan terhadap sesuatu yang spiritual dan juga hasil dari ilmu pengetahuan atau kuota ini adalah suatu hal yang berbeda gitu Kak, dalam dua konteksnya kan. Yang satu adalah berupa metafisik, yang satu lagi adalah hasil dari ilmu pengetahuan. Nah, setujunya adalah tadi sempat disinggung juga bahwa Cak Nur itu udah membahas ini sejak lama gitu, bahwa ada Tuhan yang digambarkan dengan T besar dan Tuhan yang digambarkan dengan T kecil. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita mencari suatu kebenaran yang mutlak gitu, kebenaran absolut. Bagaimana kita mencari kebenaran yang benar-benar benar, itu permasalahannya kan. Nah, dalam kuota ini kan adalah suatu hal yang
sifatnya sementara gitu kan. Dia tidak bersifat tetap atau abadi. Nah, kira-kira menurut kakak adalah bagaimana kemudian kita mendobrak pemikiran, dekonstruksikan bahwa dalam mencari suatu kebenaran absolut kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kecil ini gitu, kayak salah satunya kuota dan hal-hal yang lainnya supaya kita berada pada pencapaian mencari jalan kebenaran yang benar gitu kan. Ya, silakan Kang. Iya, tadi sebenarnya suaranya nggak terlalu jelas ya, tapi saya agak nangkap tadi poin-poinnya. Terkait bagaimana kita mencari kebenaran yang benar-benar benar, itu tadi kita udah sedikit diskusi ya soal itu ya Bang Rocky ya, waktu pagi itu. Bahwa saya selalu berpikir bahwa nggak ada orang satupun yang mampu mencapai makom kebenaran absolut. Karena kebenaran absolut itu tidak pernah bisa kita jangkau oleh apapun. Pengetahuan ilmiah yang akademis, yang disiplin ilmunya ketat, atau agama pun tidak bisa mencapai kebenaran absolut sebetulnya menurut saya. Karena kebenaran absolut yang benar-benar absolut itu kan Tuhan itu sendiri. Agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seluruh usaha yang dilakukan oleh manusia itu hanya usaha untuk sedikit mencapai kebenaran yang absolut itu. Nah, misalnya tadi yang pernyataan yang kedua terkait ya apa sih tadi itu konstruksi kuota itu maksudnya gimana Bang Rocky tadi? Saya agak lupa. Iya, ini putus-putus juga Kang. Saya juga kurang dengar. Kak Fitri bisa diulangi? Yang terakhir pernyataan yang terakhir. Halo Kak Fitri? Kak Fitri? Tentang konstruksi kuota. Nah, ini nih dia ngechat tuh. Oh iya. Punten, ini jaringannya gangguan. Iya, by chat aja. Kak Fitri, silakan. Mengenai pertanyaan yang kedua tadi, yang terakhir. Yang kedua tadi yang konstruksi kuota itu gimana? Itu agak menarik tuh. Halo Kak. Iya, Nah, silakan. Kedengeran. Jadi kayak kepercayaan kita terhadap Tuhan dan kepercayaan kita terhadap kuota ini kan adalah dua hal yang berbeda. Pertama, kita percaya pada suatu hal yang supranatural atau metafisik. Satu lagi kita percaya pada hasil dari ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyamakan kepercayaan di antara keduanya gitu Kak? Jadi konsep percaya belief-nya terhadap dua hal yang sebenarnya berbeda ini. Jelas nggak Bang Rocky? Kagak, Kang. Nyanyian kagak ada kuota nih, Kak Fitri nih. Soalnya putus-putus suaranya Kak Fitri. Iya, bener. Yang kedengarannya setengah-setengah, jadi saya nggak bisa menangkap secara utuh gitu loh. Iya. Pertanyaannya. Mungkin dibantu Ustaz. Mungkin gini Ustaz. Iya, silakan. Tadi konstruksinya kan untuk kuota kan sebagai Tuhan. Nah, gimana caranya untuk konstruksi tersebut agar tidak menjadi hal yang demikian gitu Ustaz. Kalau tadi sih saya nangkepnya gitu Ustaz. Oh, mendekonstruksi kuota sebagai Tuhan begitu. Kurang lebih kayak begitu Ustaz. Ya kalau bagi saya sih ya tadi itu jangan melihat kuota sebagai kebenaran yang absolut satu, kedua ketergantungan kita kepada kuota itu seperti apa intensitasnya. Itu aja sih sebetulnya simpelnya kalau dari saya. Siap. Untuk mendekonstruksi kuota sebagai Tuhan itu. Jangan menjadikan Tuhan-Tuhan yang T-nya kecil itu absolut gitu ya. Karena yang absolut yang Tuhan T yang besar. Meskipun manusia tidak bisa mencapai kebenaran yang absolut itu. Siap. Tapi tadi kayaknya pertanyaannya bukan itu deh kayaknya, lebih spesifik lagi. Iya, Kak Fitri mungkin bisa by chat. Apa karena kepanjangan kali kagak mau by chat. Baik, untuk teman-teman yang lain sambil menunggu Kak Fitri, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali?
Kita masih ada waktu diskusi kurang lebih 23 menit lagi. Tapi jujur Kang, hasil kalau dari saya pribadi mengenai diskusi pada siang hari ini adalah poin yang saya dapatkan adalah bagaimana yang Tuhan T yang kecil itu jangan kita jadikan Tuhan T besar, tapi justru adalah sebagai energi untuk mencapai Tuhan T yang besar. Itu ya Kang? Betul begitu, iya. Dengan ukuran adalah Menggunakan kuota itu kan tidak masalah. Iya. Permasalahan kita itu bukan soal apakah kita menggunakan kuota atau tidak, tapi bagaimana kita melihat kuota itu sendiri gitu. Sederhananya kan begitu. Nah ini Nah, di share terkait mana nih ya? Terkait konsep kepercayaan, Tuhan dan kuota adalah dua hal yang berbeda. Satu, kita percaya pada suatu hal yang sifatnya metafisik atau supranatural, dan satunya kita menaruh percaya pada hasil dari ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kuota. Lalu bagaimana kita dapat menaruh cara kepercayaan yang sama di antara kedua objek yang berbeda ini? Nah ini berarti dia kan berbicara epistemologis ya, Fitria ini. Bagaimana konsep kepercayaan Tuhan dan kuota dalam dua hal yang berbeda. Satu percaya pada sesuatu yang metafisik dan supranatural. Satunya lagi menaruh percaya pada hasil dari ilmu pengetahuan. Jadi gini, maksudnya kuota sebagai konstruksi ilmu pengetahuan, dia produk ilmu pengetahuan begitulah ya. Sedangkan Tuhan sebagai produk kepercayaan, belief. Bagaimana kita dapat menaruh cara kepercayaan yang sama di antara kedua objek yang berbeda ini. Nah, problemnya begini. Ketika kita menuhankan kuota misalnya ya, istilah menuhankan kuota. Memang kuota itu sendiri produk ilmu pengetahuan, tetapi saya tidak melihat dari aspek epistemologis dari Tuhan dengan kuotanya, tapi bagaimana aspek metodologis kita terhadap melihat sudut pandangnya itu. Bahwa meskipun Tuhan dengan kuota itu lahir dari produk yang berbeda, Tuhan lahir dari konsep supernatural, kepercayaan, sedangkan kuota lahir dari yang bersifat ilmu pengetahuan, gitulah produk ilmu pengetahuan. Tapi pada akhirnya kuota dengan Tuhan ini kita lihat sebagai setara, begitu maksudnya. Setara dalam arti kita menyandarkan, begitulah maksudnya. Bukan kuotanya sebetulnya, tapi internet lah ya. Sebetulnya simpelnya internet, cuman bahasa yang lebih gampangnya berkuota sebagai sarananya ke situ. Bagaimana internet itu kita anggap mampu menjawab segala problem dalam hidup kita dan kita ketergantungan secara absolut kepada wilayah itu. Pada akhirnya ya internet juga menjadi sesuatu yang supranatural begitu, meskipun dia tadinya lahir dari produk ilmu pengetahuan, tetapi pada akhirnya dia jadi sesuatu yang supranatural juga ketika dia sudah dituhankan. Kalau dalam pandangan saya begitu kira-kira. Fitri. Ya, seperti itu Kak Fitri ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas silakan lanjut di chat lagi. Kang Jamil ada yang bertanya melalui via Facebook karena kita streaming Facebook juga Kang Jamil. Ada yang bertanya, saya percaya dan yakin tiada Tuhan selain Allah. Tapi intensitas saya dengan HP dan internet sangat-sangat banyak karena memang banyak urusan maupun cari hiburan. Bagaimana agar saya tidak menuhankan meski intensitas waktu dengan kuota sangat banyak? Silakan. Itu tadi, kalau pertanyaan itu kan bagaimana kalau kita nggak bisa lepas dari internet, ya berarti bagaimana kita mengakses ya kan, internet itu kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang bisa menyadarkan kepada kita. Contoh misalnya kita mengakses akun Instagramnya ceramah-ceramah, ya kan itu sebetulnya kan bisa juga. Siap. Saya kira itu. Tapi gini Kang, misalkan kita buka internet, Instagram, yaitu lihat akun-akun ceramah. Di samping itu azan berkumandang, gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak beranjak ke sholat, berarti kita menuhankan
internet walaupun itu ceramah agama seperti itu ya Kang? Iya, saya kira begitu. Dia jatuh juga akhirnya. Siap, 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 siap. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Baik, ada lagi teman-teman? Pada banyak yang izin live juga, Kang. Mungkin udah dapat jawabannya. Iya. Iya. Karena dia tidak bertuhan dengan di Zoom. Iya, nggak masalah. Iya, benar. Jadi mau berapapun partisipan saya, ya tetap laksanakan gitu ya, Kang ya? Iya, karena kita nggak menuhankan kepada itunya gitu loh. Kalau kita Iya, mau iya. pakai teori itu loh. Maksudnya kalau menurut saya sih kenapa ada konsep la ilaha illallah itu kita biar kita terbebas aja dari jajahan hal-hal yang membelenggu itu, Tuhan-Tuhan yang membelenggu itu. Berarti salah satu goal adanya di Zoom ini bukan pengen partisipannya banyak, tapi bagaimana kita menemukan kebenaran dari hasil diskusi ini ya, Kang, gitu ya? Iya, iya. Bukan kebenaran tapi usahalah untuk mencapai ke situ. Siap, Tapi kan siap. sifatnya juga sharing. Contoh misalnya tadi ginilah, kita terlalu banyak menggunakan kuota internet tergantung pada media sosial. Dalam konteks tertentu, kalau dia sampai lupa kepada Allah, ya dia juga berarti kan menuhankan itu. Ciri menuhankan atau tidak ya dilihat dari situ aja. Makanya kenapa kalau menurut saya sih solusinya dengan mengakses informasi yang positif itu biar kita juga tidak lupa gitu loh. Kenapa misalnya mabuk haram ya kan, di dalam agama itu kan mabuk haram kan, terus musik haram. Itu kenapa diharamkan? Karena dia memiliki potensi kita lupa kepada yang maha itu kan, kepada yang maha, kepada Tuhan yang besar itu. Nah, makanya diharamkan. Maka bisa jadi Facebook pun kalau ilatnya ke situ kepada sesuatu yang bisa menyebabkan kita lupa ya bisa jadi haram juga kan gitu. Artinya bagaimana kita menggunakan internet dengan sebaik mungkin begitu, internet yang sehat, internet yang positif, internet yang spiritual gitu. Sesuatu menjadi spiritual atau tidak spiritual kan bukan pada bendanya, tetapi pada bagaimana kita memaknai itu. Misalnya uang itu enggak material juga sebetulnya kan. Kalau uang kita gunakan untuk sedekah dia jadi spiritual ya uang itu kan. Mobil ya tidak material juga. Kalau mobil kita gunakan untuk berangkat ke pengajian, mobil itu jadi spiritual. Sama Facebook pun bisa menjadi spiritual, bisa menjadi material ya tergantung. Ini ada nih dari Fitria nih tambahan lagi. Iya Kang, sebelum ke situ saya mau simpulkan sedikit tadi penjelasan Kang Ya. Jamil mengenai spiritual, yaitu bagaimana yang sifatnya material ini sekeliling kita hasil akhirnya adalah untuk ke spiritual tadi, untuk sedekah, ibadah, nolong orang seperti itu ya. Iya, ya. Oke. Baik, ini dari Fitria lagi. Misal kita memakai cara berpikir melalui 3 teori kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Lalu apakah bisa disebut bahwa kepercayaan kepada kuota ini hanya bisa diwakili oleh teori pragmatisme, bahwa kepercayaannya disandarkan pada fungsionalitasnya, sementara percaya pada Tuhan bisa dibuktikan melalui cara pandang 3 teori kebenaran tersebut? Iya betul, secara tidak langsung sebetulnya itu bahasa saya metodologis itu tadi bahwa kita melihat kuota sebagai Tuhan itu dari segi fungsionalnya, bahwa dia mampu memberikan apa yang kita inginkan dan mampu menjawab hal-hal yang mungkin kita tidak tahu begitu. Saya kira itulah. Siap. Keren juga ya Kang ya. Saya bahasa-bahasa ini dulu diajarin Kang Jamil belum ada dah perasaan. Saya ketemunya di Zoom. Kang ada yang WA ini katanya pemahaman la haula wala quwata itu seperti apa? La haula wala quwata, la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah. Iya.
La haula wala quwata illa billah. Ya berarti kan kita tidak memiliki kekuatan apapun selain diberi oleh Tuhan itu gitu loh. Itu ya sebetulnya lebih ke jabariyah ya kalau dari segi ilmu kalam. Hmm. Artinya kita betul-betul percaya bahwa apapun yang kita lakukan termasuk buruknya itu juga ya Tuhan yang memberikan itu. Misalnya Rocky dalam konteks Asy'ari misalnya, dalam konteks Asy'ari ya orang melakukan kejahatan juga itu karena Allah juga yang izinkan kan. Sehingga kita tidak membenci kejahatan itu karena Allah juga memiliki keterlibatan, memberikan daya juga kepada orang ketika melakukan kejahatan loh. Tapi kenapa pertanyaannya misalnya kok Allah memberikan izin orang untuk melakukan kejahatan? Kalau dalam konteks itu loh misalnya. Misalnya kalau saya tanya begitu gimana Bang Rocky jawabnya? Misalnya segala sesuatu itu kan tidak ada yang benar-benar di luar dari kendali Allah kan, termasuk peperangan, termasuk konflik, termasuk pembunuhan. Nah, berarti pembunuhan, konflik, perang itu juga kan masih di bawah atau di bawah naungan atau kendali Allah itu sendiri kan. Loh kok Allah Atas izin mengizinkan Allah. itu terjadi? Karena manusia Misalnya kalau itu sendiri yang ke arah itu bisa terjadi. Maka Allah izinkan. Gitu, Kang. Nah, jadi kalau saya gampangnya memahami daya dan upaya itu sama kayak kuota tadi gitu loh. Tuhan itu hanya memberi energinya. Bahwa energi itu menjadi positif atau negatif, kitalah yang menentukan. Maka di situ ada intervensi Tuhan sebagai software pemberi energi dan kita hardware-nya yang mengarahkan energi itu. Kenapa orang banyak yang lalai, Kang, atau terlena dengan Tuhan yang T kecil itu? Ya itu tadi, karena sebetulnya gini, manusia itu selalu ingin diberikan jawaban atau mendapatkan jawaban yang dia lihatkan. Maka ketika jawaban itu datangnya dari A, dari B, ya dia menuhankan itu gitu loh. Karena Tuhan itu sendiri kan abstrak ya kan, sesuatu yang tidak bisa terlihat secara material. Maka dia akan mengalihkan kepercayaannya itu kepada yang benar-benar material saja. Misalnya nih saya gelisah terhadap hidup saya. Lalu kemudian ada orang yang bisa menjawab seluruh kegelisahan hidup saya. Lama-lama saya juga bisa menuhankan dia begitu loh. Padahal yang harus kita ketahui adalah jawaban yang sebaik-baiknya jawaban adalah Tuhan yang abstrak tadi, Tuhan yang T-nya besar tadi, gitu ya, Kang? Iya, gampangnya sih gini, misalnya kayak saya misalnya pernah bikin juga kan tulisan terkait kenapa santri itu harus nunduk kepada kiainya. Kalau dalam kacamata yang material, ya santri juga menuhankan kiai kan, karena apa kata kiai benar kan gitu. Nah, bagaimana agar kita tidak terjebak menjadi menuhankan kiai dalam konteks hal itu? Ya caranya kita taat kepada kiai, ya kan? Kita hormat kepada kiai bukan karena kiainya, tetapi karena ada ilmu Tuhan yang dimiliki oleh kiainya. Jadi secara tidak langsung, secara spiritual, secara imaterial kita itu menuhankan ilmu atau sumber daripada ilmu itu sendiri gitu loh, bukan kepada kiainya, bukan materialnya. Kenapa saya ikut di Zoom? Karena Allah sudah ciptakan di Zoom ini agar semakin ingat kepada Allah. Begitu ya, Kang? Nah gitu loh ya kan, bukan menuhankan di Zoom-nya, tapi di dalam di Zoom ini kita bisa mendapatkan energi ilahiyah itu. Misalnya gitu. Siap. Maaf nih, Kang Jamil kan sering nulis. Sering buat tulisan-tulisan lah, baik quote segala macam, esai. Oh iya, informasi teman-teman, Kang Jamil ini sedang berusaha istiqomah menulis mini esai. Nah, teman-teman silakan lihat mini esainya di Instagram beliau, Jamilisme. Nah, menarik sekali. Nah, kalau dari Kang Jamil sendiri,
tulisan itu dalam bentuk apa gitu? Bentuk apa ya? Maksudnya kenapa harus menulis gitu, Kang Jamil? Ya kalau saya sih itu ya dulu seperti yang sudah saya pernah omongin juga ke Bang Rocky. Kalau di Indonesia khususnya agama Islam itu udah terlalu banyak penceramah ya kan, tapi penulis itu jarang. Saya sendiri secara pribadi lebih senang nulis dibanding ngomong sebenarnya. Kenapa? Karena kalau nulis itu bisa diedit ya kan kalau salah, tapi kalau ngomong kan nggak bisa diedit. Kemudian kalau nulis itu kita bisa dalam posisi yang betul-betul matang secara keilmuan, secara pilihan kata terpilih begitu. Tapi kalau bicara itu kan kadang kita bisa saja salah gitu secara luput dan sebagainya. Kemudian dengan ditulis itu kita bisa lebih meluas begitu. Audiensnya bisa lebih meluas. Kalau ngomong itu kalau misalnya ceramah ya atau ngisi diskusi ya paling orang itu aja kan yang denger kan 10 orang, 20 orang, 30 orang. Tapi kalau nulis itu bisa di-share lebih dari sekedar itu dan bisa meluas ke berbagai hal dimensi begitu. Saya kira itu kenapa kita perlu menulis. Tapi tidak menjadikan tulisan ini sebagai Tuhan T kecil, menjadi Tuhan T besar. Kan tulisan itu perantara aja, sebetulnya itu aja yang menjadikan kita bertuhan atau enggak itu salah itu. Sama kayak ziarah kubur misalnya, ziarah kubur itu kan perdebatan kan. Ada orang yang melarang ziarah kubur karena takut menuhankan kuburan kan. Tapi kalau orang Nahdiyin, orang NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU tidak demikian, ngomongnya kuburan ini makom waliullah itu hanya perantara menuju Allah. Itu kan itu yang membedakan orang menuhankan dengan tidak itu soal niat aja. Betul tuh kayak kata Kholidah itu ya, Bu Kholidah, bahwa semuanya tergantung pada niat ya, pada orientasinya. Makanya dalam Islam itu kan apapun pasti bab pertama itu kan bab niat kan. Puasa menjadi puasa ya karena diniatin kan. Kalau nggak niat ya jadi nggak jadi puasa walaupun kamu nggak makan nggak minum kan. Iya. Gitu. Siap Kang. Bu Faila Sufah tuh. Berarti Kang Jamil pun kalau misalkan nggak menulis mini esai gitu, nauzubillah ya, misalkan ujian atau apa, ya santai aja gitu ya. Biasa aja. Ini kan saya udah 1 malam kan nggak menulis mini esai kan. Udah 1 malam 2 malam nggak nulis mini esai kan biasa aja kan. Oh iya, itu kenapa Kang? Kok nggak nulis? Ya biar nggak dituhankan kan. Bisa aja. Nah iya. Ya biarin aja, orang juga nggak ada yang menyembah mini esai kan. Maksudnya. Iya. Tapi banyak loh orang yang melihat mini esai itu jadi semakin lebih ingat kepada Tuhan T yang besar. Bukankah itu bagus? Ya bagus. Tapi perantara itu banyak. Perantara untuk menuju Allah itu banyak, bukan cuma mini esai. Baik. Terima kasih, Kang. Ini ada yang bertanya dari Sakti Bekasi. Permisi. King, kok King dah? Kang kali. Mau tanya, Kang Rocky, untuk catatan dari hasil diskusi ini dikumpulkan di mana ya, Kang? Bisa ke saya atau Kang Ilyas. Ada di grup WhatsApp. Nah, oke. Ada di grup WhatsApp. Nanti saya mention nomornya Kang Ilyas. Alhamdulillah. Baik, Kang Jamil. Mungkin ada statement closing power 4 menit terakhir ini dari tema mengenai bertuhan pada kuota. Kang Jamil, silakan. Ya kalau dari saya sih penutupnya paling betul ya, bahwa yang paling terpenting di dalam hidup kita itu orientasi. Atau dalam bahasa agamanya itu niat. Ya niat atau orientasi inilah yang menjadikan kita itu berbeda dengan orang yang lain. Bahwa orang lain tidak makan dan minum, bisa saja juga tidak makan dan minum meskipun bukan agama Islam. Tetapi yang menjadikan itu bernilai puasa dan tidak puasa adalah niat, orientasi. Bahwa kita menggunakan Instagram, menggunakan internet, bisa saja kita dengan orang lain sama menggunakan internet. Tapi yang menjadikan kita berbeda dengan orang lain adalah bagaimana kita melihat internet itu sendiri.
Kalau kita melihat internet sebagai suatu sarana perantara, karena sarana perantara ini ada jalan, maka kita juga tidak akan terpaku pada jalan yang satu itu. Contoh misalnya kita ingin silaturahmi, nggak punya kuota, ya berarti kan bisa menggunakan jalan yang lain selain kuota itu. Kita akan menuhankan kuota, kita akan jatuh kepada menuhankan kuota secara fungsi. Kalau kita betul-betul melihat kuota itu sebagai tujuan utama, begitu. Tidak ada jalan lain dalam hidup kita selain menggunakan kuota, misalnya selain menggunakan internet dan sebagainya. Itu pada aspek orientasi itu sendiri. Bagi saya itulah kira-kira closingnya. Mantap. Terima kasih Kang Jamil. Baik, teman-teman jangan live dulu. Nanti kita akan ada screenshot foto bersama dulu ya. Baik, sebelumnya sebelum saya saya tutup sambil teman-teman semuanya start videonya, saya berikan waktu untuk siap dulu. Nah, ini nanti teman-teman silakan untuk bisa ambil sertifikat online di grup WhatsApp ya. Akan saya share. Nih saya tampilkan. Nah, sertifikatnya langsung ada foto Kang Jamil. Dan berikutnya besok akan ada acara lagi teman-teman. Insya Allah hostnya saya juga dan bersama abang saya. Yaitu mengenai tema seminar parenting adik kakak. Judulnya membaca, memahami karakter saudara, anak, tetangga, teman, dan sebagainya. Rujukan surat Al-Isra ayat 84. Ya, hadir ya teman-teman besok jam 1. Nah, linknya nanti akan saya share. Oh ya dan ada request dari kakak saya nih karena beliau alumni IKI. Jangan lupa nanti sore ada ini ya live di Tinta IKI. MC-nya soalnya beliau. Jadi saksikan ya. Baik teman-teman semuanya silakan di start videonya. Start videonya boleh. Kita foto bersama. Mana? Halo Bang Powitri ikutan. Kalau foto ikut boleh ya? Boleh. Ini ya apa jarinya satu gini, artinya Tuhan T yang besar. Tauhid. Boleh semuanya? Oke. Tapi bahaya loh, Tuhan itu nggak bisa disimbolkan dengan jari loh. Oh jadi gimana nih Kang? Gua salah mulu deh. Ya biasa aja. Gini aja deh J Jamil. Iya kan? Yalah, gini aja lah. Ya J Jamil. Baik, semuanya siap. Senyum ya pada 1, 2, 3. Oke, karena ada 2 layar, saya pindah ke layar ke berikutnya. Siap semuanya. 1, 2, 3. Insyaallah semuanya peserta terbaik. Oke. Dan kita langsung saja Mengapa untuk ini? mendengarkan. Sebentar, maaf. Yang satu laginya belum kefoto. Udah. Baik, Kang Jamil, terima kasih banyak atas waktunya Kang Jamil. Siap. Semoga Kang Jamil sehat. Amin. Biar lancar urusan. Makasih juga Bang Rocky dan Powitri ya. Kan gue nggak ngapa-ngapain. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Biar puasanya lancar sampai lebaran. Pada sehat semuanya ya. Baik, kita akhiri sama-sama dan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya selaku host pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.